Gue juga setuju kalau Patrick ini dipertahankan lah. Karena memang sepak bola kita ini kan dari dulu gimana ya. Kita kan sepak bola kita ini sulit maju lah. Dari dulu kan selalu kena mafia gitu. Emang tujuannya Pak Erick Thohir ini tetap ada sama Patrick Kluivert ini tetap ada adalah menghancurkan sepak bolanya kan. Jadi supaya maksudnya hancur kayak pecah banget gitu kan, maksudnya kayak sukses gitu maksudnya. Itu tujuannya. Dari Patrick Kluivert itu maksudnya ya guys tadi tuh. Saya dan Oza turut bersedih hati ya. Karena timnas kita gagal masuk ke Piala Dunia ya. Iya, harapan kita satu-satunya. Banyak pemain naturalisasi dari Belanda. Iya. Udah dikasih Rolex dah. Asli. Tapi ya namanya kan mereka udah usaha bang. Makanya gue juga sebel gue sama Ken tadi nih. Kenapa dia? Kan gue di depan ngobrol kan. Tapi dia gue lihat nih Ken diem aja gitu. Gue tanyakan Ken, emang lu introvert aslinya? Gue bilang. Dia bilang kayak, bang gue bodo amat bang mau introvert, extrovert dan Kluivert. Dia bilang, anjing. Gue bilang, jangan gitu Ken. Maksudnya dia juga udah berusaha itu. Gue bilang, hargain lah gitu kata gue. Gue kayak gila lu. Iya jangan begitulah. Iya jangan kayak gitu. Dia tuh udah nyoba juga pasti. Ken ini tipikal editor gue ini ya. Dia tuh tipikal yang kayak netizen yang selalu komen, ini si bintang laut SpongeBob nih gitu. Iya, dia aja sama SpongeBob diinjak-injak apalagi sama warga Indonesia. Jangan dia lah. Dia tipikal kayak gitu ya. Suka yang begitu. Enggak suka yang nyinyir gitu. Kemarinnya nge-tweet dia malam-malam gue lihat kan. Apa tuh katanya? Patrick Kluivert disingkat PK. Cuman kok kalau ngelatih nggak peka, katanya gitu. Gue bilang gila lu Ken, hati-hati lu Ken, gue bilang janganlah gitu-gitu. Jangan lu. Bahkan yang lebih parah lagi ada persamaan antara Patrick Kluivert, PK dan juga Gibran. Apa? Ada persamaan? Ada persamaan. Apa tuh? Sama-sama penjahat konstitusi. Kan yang bener deh Ken deh enggak deh lu. Mohon maaf ya ini bukan kita berdua ya. Ini Ken, editor kita. Gila banget. Mohon maaf lu jangan bercanda begitulah. Enggak suka. Enggak, kita lurusin aja. Pokoknya intinya kita tetap bersedih hati dan ya semoga timnas kedepannya bisa lebih lebih beruntung dan lebih berprestasi lagi lah bang ya. Iya berprestasi lagi. Malu sama Sastra, kadang-kadang Sastra selamat pagi para pemalas. Asli. Iya masa Sastra aja udah sampai di repost akun FIFA. Iya lagunya dipakai FIFA pelari culture. Kan? Makanya gue kalau bisa ngasih saran ke Menpora gitu misalkan kan kayak mungkin kan dari dulu kan selalu rakyat tuh kayak timnas hampir dapat Piala Dunia tapi nggak dapat kan. Iya. Nah mending fokus ke kita bisa masuk Piala Dunia nih tapi Piala Dunia pedal, nah itu lebih ada kesempatan. Kirimlah Davina, Oslo Ibrahim tuh ya kan. Ahli, siapa tahu di situ ternyata bakat kita bang. Kan kita ada basic bulu tangkis soalnya kan dari Indonesia ini kan. Bener-bener gue capek ngelihat FYP TikTok gue Davina main paddle, capek banget gue lihatnya yang pakai baju putih itu mulu. Topi. Iya, bahkan yang ada di FYP gue Davina pingsan pas main paddle, ada tuh yang dia pingsan kecapean. Enggak maksud gue saking paddle-nya itu bang. Gila. Iya makanya jadi kalau misalkan memang timnas kita ini kan udah banyak pemain Belanda dan pemain Belanda ini kadang-kadang bisa dibilang jago di tim mereka juga. Di tim mereka masing-masing. Kan pada marah-marah kelihatan jadi kecewa. Justin Hubner juga kemarin nge-tweet soal siapa yang lebih layak di lapangan terus dihapus gitu. Oh dia ini dihapus tweetnya sendiri ya. Story-nya dia. Iya kan Justin Hubner juga gimana ya kalau gue jadi pelatih juga kan lagi fokus pacaran. Iya, kasih lah influencer. Sama influencer. Makanya mungkin gue gue melihat bahwa Patrick Kluivert ini bijak ke pemainnya gitu. Iya bijak dia. Lu sibuk nih pacaran sama influencer, ya udah lu istirahat dulu aja. Lu fokus aja dulu. Fokus aja kan masalahnya influencernya punya anak satu Za. Oh iya. Jadi kan baik Patrick Kluivert tuh benar, mengerti. Memberikan gitu. Waktu ya ibaratnya gitu ya. Iya jangan marah-marah Justin Hubner. Sama gitu. tapi juga harus kita nggak hanya nyalain Kluivert tapi kan timnas juga butuh regenerasi juga bang. Maksudnya sekarang masih sekolah, masih semester 1 tuh kalau bisa ada yang minat ke sepak bola. Jadi nextnya bisa jadi penggantinya pemain yang sekarang. Karena gue ngeliat kayak anak-anak gitu kan lagi kayak di lapangan gitu deket apartemen gue kayak, weh bro, lagi ngapain nih? Biasa latihan bang gitu. Gue bilang latihan bola kan? Enggak, tepuk sakinah dia bilang. Iya gue ngapain. Berpasangan. Janji koko.
Bola dong, gue bilang timnas butuh regenerasi nih. Lu malah latihan tepuk Sakinah, jangan kata gue, jangan bola lah. ini. Iya nggak ada liganya, Liga Sakinah nggak ada gitu kan. Ada, jangan salah. Kacau ini makanya nih. Harusnya tetap benerin Liga 1 kita. Liga 1 kita cari pemain-pemain muda baru yang bisa regenerasi. Iya makanya. Jadi bener, dan gua tuh ya kan semua orang tuh marah ke Erick Thohir, marah ke Patrick Kluivert. Erick Thohir out, Patrick Kluivert out. Menurut gua jangan. Janganlah, iya. Justru Patrick Kluivert dan Erick Thohir itu harus dipertahankan. Karena mereka itu visioner, Ja. Iya, Bayangin ya, Za ya. Kita tuh dari dulu masalah kita tuh ada di judi online kan. Judul iya. Bahkan komen-komen YouTube judi online kita aja banyak banget. Masih sampai sekarang Nggak iya. bisa dihapus-hapusin. Betul. Nah, konspirasinya adalah Erick Thohir itu memilih pelatih yang dimana sepak bola ini kan besar ya. Besar, Kita besar banget, bahkan kadang-kadang jadi mobil politik. Iya. Kan Pak Erick Thohir sendiri yang bilang, kalau mau sepak bola maju, pilih Prabowo gitu kan. Dia ngomong gitu waktu itu ya. Ada videonya, ada videonya. Berarti kan bola itu besar banget sampai Prabowo menang aja gara-gara sepak bola gitu. Iya, sampai ngaruh gitu maksudnya. Sampai ya. ngaruh Iya, gitu kan. Jadi dia mengajak Patrick Kluivert yang katanya suka judi. Apalagi kalau bukan untuk memberantas judi, karena kan sebenarnya judi itu harus dikasih tahu sama orang kayak gini deh. Misalkan simpelnya, lu kalau pemakai narkoba yang ngingetin kan harus pemakai bekas pemakai. Iya, bekas karena pemakai. dia lebih ngerti. Nggak ada gunanya bro, narkoba bro berbahaya untuk badan lu. Gua buktinya kan. Iya. Tapi alhamdulillah gua udah sembuh. Lihat Wancoy sukses. Ustadz Jojo Jojo sukses. Karena dia ex pemakai narkoba bakal bandar kan. Iya. Jadi yang nasehatin pemakai itu harus ex pemakai. Iya. Sama kayak judul ini yang bisa memberantas adalah ex pemain judul gitu kan. Iya. Jadi harus dikasih tahu sama Patrick Kluivert. Bener. Tapi makanya mungkin namanya kan dia main judul lama kan ya. Nah, Iya. gue pernah waktu itu nonton timnas terus waktu itu kan ngegolin kan. Iya. Nah pas ngezoom ke Kluivert dia kayak gacor gol maksud gue gitu. Masih ada kayak biasaan lama gitu takutnya kan. Masih ke bawah-bawah gitu. Aduh, iya makanya kan. Tapi tetap sih Bang, maksudnya apapun yang dibilang netizen, yang dibilang orang di Twitter, gue tetap nggak setuju Pak Erick Thohir atau Patrick Kluivert out. Gue nggak setuju karena kalau Patrick Kluivert cabut dari timnas gitu kayak ya jadi ada persamaan antara timnas sama MLI gitu kan. Oh apa itu? Sama-sama tinggal Patrick gitu. Patrick kita kan habis cabut juga. Begitu ditinggal Patrick jauh lebih baik ya. Belum ketahuan. Belum ketahuan Bang Patrick. Maka jangan out lah Patrick ini dipertahankan lah gitu. Iya, gue juga setuju kalau Patrick ini dipertahankan lah. Karena memang sepak bola kita ini kan dari dulu gimana ya? Kita kan sepak bola kita ini sulit maju lah. Dari dulu kan selalu kena mafia gitu. Emang tujuannya Pak Erick Thohir ini tetap ada sama Patrick Kluivert ini tetap ada adalah menghancurkan sepak bolanya kan. Jadi supaya maksudnya hancur kayak pecah banget gitu kan, maksudnya kayak sukses gitu maksudnya. Itu tujuannya. Patrick Kluivert itu maksudnya ya guys tadi tuh. Dan ada video Pak Erick Thohir nih. Videonya itu Pak Erick Thohir tuh bilang bahwa ketua PSSI Erick Thohir curiga ada oknum ingin gagalkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ada oknum ingin gagalkan. Gitu. Dan dia bilang di situ sebenarnya membahas wasitnya dari Kuwait dan juga tuan rumah. Kan cobalah yang lebih netral gitu-gitu. Kalau saya perhatikan makin kesini sebenarnya oknum yang menggagalkan itu adalah Pak Erick sendiri. Maksudnya menggagalkan upaya oknumnya ini supaya timnas tetap menang. Iya, jadi sebenarnya di situ Pak Erick benar bahwa oknum-oknum ini berusaha menggagalkan. Terbukti bahwa sebenarnya wasitnya Arab kan kemarin ada wasitnya yang pas timnas Arab kita lawan timnas Arab itu kan bagus dia. Wasitnya lagi bagus gitu sebenarnya. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Justru lah itu dia harus dicurigai kenapa dia bagus. Kan biasanya nggak netral. Iya. Kok dia adil gitu ya. Kok dia adil. Itulah Erick Thohir sadar di situ. Yang orang Kuwait itu yang adil itu. Iya benar. Maksudnya yang wasit yang laga Arab itu adil. Iya. Gitu. Makanya tadi di depan kan juga bilang kan gue cerita sama dia kan tuh wasit orang Kuwait tuh dia bilang kayak fokus bikin film aja lah. Gue bilang film apaan? A Quiet Place. Iya. Bisa lo Ken. Gue bilang itu A Quiet Place kurang-kurangin lah jokes begitu. Kurang-kurangin lah. Iya, jadi buat sepak bola Indonesia semoga maju terus lah. Maju terus. Kalau gue sih maju terus lah. Bahkan bukan hanya bukan hanya sepak bola yang harus kita support ya. Kita juga harus mensupport MBG kita. Oh iya betul. Iya, jadi MBG kita tuh harus disupport. Iya betul. Karena juga ini
ada ya ini sebenarnya ada fakta menarik ya. Iya, Ini fakta-fakta yang sebenarnya gue tidak setuju ya. Oke, tapi ini udah fakta nih berarti ini ya. Ini sudah fakta ya. Ini kita bacain aja ya. Biaya untuk menggratiskan ITB selama 40 tahun menghasilkan 212.000 sarjana nih. Kan kalau 40 tahun ya totalnya 40 segitu tahun ya tuh, di ITB ya. Nominalnya dibutuhkan 21,2 triliun. Iya. Sementara biaya MBG per bulannya 24 triliun. Wah, sebulan dibanding sama 40 tahun. 40 tahun ITB. Gini teman-teman. Iya. Percuma lu kok masuk ITB kalau lu lapar bener ya. Itu dia. Itu Jadi sebenarnya. lebih worth it yang sebulan ini. Seenggaknya lu Iya. kenyang. Ngapain sarjana lapar juga kan? Iya. Dan kalau lu kelaparan, lu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir. Otak lu buntu Iya, gitu. iya, percuma lu belajar teknik, institut teknik ya kan. Tapi lu Iya. lapar. Iya. Tetap MBG lebih worth it sih. Iya, gue dari semua orang yang menghina MBG, gue tuh yang termasuk yang support abis gue. Banget, iya sama gue juga. Iya, support banyak banget orang tuh. yang tertolong sama dia kan. Iya. Bahkan ada yang bilang MBG tuh makanan beracun gratis, nggak setuju Enggak, gue. iya, enggak lah, gila banget. Iya. MBG tuh ya Allah, dari kan yang korban jiwa tuh banyak tuh yang pingsan gara-gara keracunan kan. Kalau kata Pak Prabowo kan cuma 0,00017% kan. Iya. Dan ternyata Pak Prabowo sulit banget. Pak Prabowo salah hitung. Oh, salah itu. Iya, sebenarnya kalau 0,00017 itu kan cuma 50. Oke. Iya kan yang totalnya keracunan. kan banyak ternyata ribuan Iya, kan iya, yang iya, keracunan. iya. Ini kan ya mau gimana kita mau percaya sama Pak Prabowo 10 tambah 2 aja 13. Kan agak sulit ya. Iya. Tapi kan itu mungkin lagi Iya. waktu itu salah hitung aja Bang mungkin. Iya kan itu efek kelaparan mungkin. Iya, makanya itu pentingnya MBG. Makanya pentingnya MBG supaya 10 tambah 2 benar-benar 12 gitu, Iya, bukan iya, 13 gitu loh. Jadi makanya gue dari semua orang yang menghujat MBG, gue termasuk yang setuju. Iya, mungkin orang kayak rakyat tuh masih belum familiar aja sama Iya. MBG. Ini kan juga program baru kan. Jadi Iya. orang masih banyak trust issue. Mungkin Pak Prabowo butuh banyak pengenalan dulu kali. Jadi misalkan ada kayak MBG jadi tenan di Pespor misalkan gitu kan, samping warung Taburai gitu. Jadi orang familiar dulu. Oh iya nih, gue pernah di Pespor makan ini aman gue. Nah jadi lama-lama orang percaya Bang. Iya bener. Iya. Tapi tuh kalau MBG di Pespor, Hindia makin gak manggung tuh. Oh iya juga ya. Report aja pada cancel ya. Gimana ada MBG gitu. Enggak, tapi harusnya musisi-musisi yang nanti kemungkinan kalau MBG mensponsori Synchronize Fest atau Pesta Pora, jangan cabut lah. Iya. MBG itu Kalau sebenarnya MBG baik loh ya. Iya, MBG itu baik, krusial. Maksudnya gini, kalau Freeport merusak lingkungan, kita masih bisa mengerti. Masih bisa mengerti. MBG merusak apa, Za? Iya, makanya. Tidak ada merusak siapa-siapa. Bener, malah kalau bisa beberapa MBG juga nggak hanya jadi booth tapi juga endorsement untuk beberapa band yang tampil. Oh gitu ya. Asal jangan cangcuter racun dikiranya Mas. Padahal bukan, emang kebetulan Cangcuter punya lagu itu gitu maksudnya. Iya. Jangan sampai MBG salah mengendorse. Jangan sampai yang lain aja kayak si Bernadia kan masih aman tuh ya kan gitu-gitu. Untungnya bumi masih berputar gitu. Cocok dengan siswa-siswa yang keracunan itu masih cocok dia nyanyikan lagu itu kan. Untungnya dunia masih berputar. Iya gitu. Jadi memang MBG itu bisa dibilang adalah produk yang paling jenius dan brilian yang pernah ada. Iya, itu inovasi banget sih MBG. Iya, dan menambah lapangan pekerjaan. Kalian kan selalu menanyakan, mana 19 juta lapangan pekerjaan? Nah, itu MBG. Itu udah membuka lapangan pekerjaan itu dari situ. Iya, membuka lapangan pekerjaan walaupun nyucinya nggak bersih. Ya, tapi kan yang penting ada pekerjaannya dulu ya kan. Walaupun food tray-nya katanya ada beberapa mengandung babi, sempet tuh ada tuh. Oh, ada babi. Ada berita aja nih, gua kasih tahu sama lu. Jadi ini bukan gua nih ya, ini ada berita ya. PBNU, ini PBNU ya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Food tray MBG yang mengandung babi boleh dipakai setelah dicuci. Tuh. Bahkan MBG aja membuat emansipasi, membuat apa? Maksudnya iya keberagaman, toleransi antar umat beragama. Nggak ada masalah. Itu NU yang ngomong tuh. Nggak hanya untuk yang Islam doang, tapi segala macam agama bisa dapat MBG gitu ya. Iya, maksudnya akhirnya itu bahkan PBNU aja bilang dicuci aja nggak apa-apa kan, selama ini kan mungkin babi agak-agak rancu sensitif. Gitu. Tapi PBNU ada Ken nih. Ini kan mulai nge-DM gue nih anjing. Siap, ada apa dia bilang? Tanggung nih udah ada babinya, saus kurmanya mana? Wah, janganlah.
Udah lewat itu Ken, udahlah. Itu masalahnya udah selesai. Masa lalu itu Ken. Orang udah pada lupa, udahlah. Jangan dibawa-bawa. Iya. Jadi ungkit-ungkit. Lagi-lagi Ken nge-tweet. Ada lagi? Dia bilang, iya. Food tray MBG yang mengandung babi aja boleh dicuci. Harusnya rendang pakai babi juga boleh. Sudah lewat Ken masalahnya. 2021 itu udah. Ada, nggak bisa. Udah lewat lah rendang babi. Udah lewat. Iya. Tapi selain kan juga komen-komen netizen juga gila-gila juga ada ya. komen netizen. Bilang ini dari J_Giwa. Oke. Besok mandi besar boleh diganti mandi bola nggak Gus? terus Iya. ya nggak bisa mandi. Nggak bisa lah. Mandi wajib. Bukan mandi bola. Terus ada lagi dari _Siska Wahyuni, dia bilang uang haram korupsi apakah jadi halal kalau uangnya dicuci? Netizen ya, ini komentar netizen ya, tolonglah. Iya, jangan. Iya. Oh berarti ada food tray-nya yang bekas-bekas minyak babi tuh ya? Iya, jadi dia bilang pengurus besar ini PBNU bilang angkat suara soal food tray atau ompreng makanan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi dan ditolak sejumlah masyarakat. Oke. Tuh, kalau menurut Vicky NU setiap benda keras yang terkena najis babi itu bisa disucikan dengan cara dicuci bersih. Tidak ada masalah, bisa dipakai setelah dicuci bersih katanya. Memang benar juga. Iya. Kita Dan baru diduga kan, baru ada babinya diduga belum lagi terbukti ya kan. Jadi Iya. makanya gue setuju sama PBNU ini top, mantap. Iya, bagus langkahnya lah, setuju lah kita. Iya, itu. emang nggak ada masalah. Makanya MBG ini sebenarnya kayak misalkan soal siswa keracunan. Kita kan akhirnya jadi peduli sama orang. Ini melatih empati kita. Rakyat kepada rakyat lainnya dengan ada MBG ini gitu jadi ya. MBG itu selain semangkanya tipis banget. Iya. Itu kan juga supaya kita nggak kebanyakan kadar gula juga mungkin Bang ya kan. Belum yang pakai ikan hiu tuh, ada yang pakai ikan hiu tuh. Oh iya. Itu bayangin MBG itu apa ya, maksudnya membuka pikiran kita semua. Maksudnya untuk kita tuh lebih empati gitu. Betul. Untuk kita bahwa makanan itu ada ikan hiu bermacam-macam Bang. Ibaratnya kayak kita kalau di negara lain kok kayaknya menghargai kayak wah Thailand keren nih, ada makanannya ekstrim, ada kayak serangga atau apa. Ya ini kita mulai dari ikan hiu dulu untuk sebagai kayak apa ya, turisme juga lah ujung-ujungnya gitu kan. Orang jadi tertarik gitu nanti. Iya makanya jadi ini program jenius Program sebenarnya. jenius, iya. Program jenius. Iya, Bahkan Pak Luhut bilang menteri apa ekonomi kita tuh jangan sentuh-sentuh MBG. Bener, jangan nggak usah. MBG ini kalau dihapus gue yang pertama kali marah. Demo kita pasti kayak kembalikan MBG. Kembalikan gitu kan. MBG karena MBG itu sangat-sangat bermanfaat untuk negara kita, melatih banyak hal gitu. Iya, janganlah gitu. Kelaparan itu adalah lebih krusial di negara kita daripada soal pendidikan. ITB tadi ya, dibanding ITB tadi lebih worth it MBG sebulan daripada 40 tahunnya. Apalah capres-capres yang mengutamakan pendidikan. Kalau lu makan lapar, makan dulu. Makanya jadi banyak juga nih orang-orang yang sebenarnya pengaruhnya karena kelaparan akhirnya mungkin jadi bolos kerja. Ada juga tuh. Ada juga tuh. Bisa juga berpengaruh ke situ. Iya sih, karena lapar jadi lemes ya. Iya, makanya kayak siapa namanya anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor namanya Desi Yanti Utami menjadi sorotan karena selama beberapa bulan terakhir bolos kerja. Jadi beliau ini bolos kerja 6 bulan tapi tetap terima gaji dan tunjangan. Oh iya. Apa ya, nggak ada masalah sih sebenarnya Bang ya kan. Iya makanya jadi sebenarnya tuh jangan gimana ya, kalau dia mau bolos ya terserah dia gitu. Mungkin kayak pas di WhatsApp kayak kemana aja 6 bulan nggak masuk. Lah saya pikir WFH mungkin sebatas itu. Ini miskom doang Bang, bukan dia niat bolos gitu loh. Nggak niat bolos juga maksudnya. Ya mungkin dia juga apa ya, pemikirannya masih di pandemi. Banyak orang-orang yang susah move on dari pandemi itu banyak. Dia pikir masih COVID nih kayaknya gitu ya. Iya, banyak orang-orang yang susah move on loh, dia bilang gitu. Desi Yanti ini ya disebutkan 12 kali tidak hadir dalam sidang dan berbagai rapat pembahasan di DPRD Kota Bogor, Jawa Barat. Gitu. Nah, makanya coba lu cek dulu di rumahnya. Dia lagi ngapain? Iya, mungkin dia ada masalah di rumah apa segala macam. Kita tuh harus ngeliat semuanya dari dua sisi gitu. Jangan kayak si its_sana_0912. Dia bilang jangan begitu. Lu jangan. Lu nggak tahu loh, orang tuh melewati
fase apa selama 6 bulan itu ya kan, jangan kayak gitu. Iya, jangan lu sambung-sambungin sama MBG tadi Futre babi Futre. Mentang-mentang MBG ada babi, semua DPR lu bilang kayak gitu, nggak kayak gitu. Iya, ini mah oknum, iya, ya jangan kan? lu samakan. Siapa tahu dia 6 bulan emang nyiapin apa ya rencana gue buat negara nih, di rumah dibikin gitu kan, nggak bisa aja. Ya kan? Iya, makanya janganlah digitu-gituin maksud gua. Apa namanya? Terus ada lagi yang komen kayak Unreal.beauty, dia bilang Nepal kan pejabat nggak becus kerja, jangan nggak siap kita mentalnya mau kayak Nepal, jangan. Biarin lah, cuman baru bolos 6 bulan kan, siapa tahu balik-balik dia langsung niat banget kerja, tiba-tiba jadi lebih bagus lagi kan, bisa aja. Iya, dan ternyata kan partainya Golkar. Ada yang komen kayak gini dari Yang, dia bilang lihat partainya selalu beringin dan ketumnya siapa? Bahlil. Ya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, jangan disambung-sambungin gitu. Iya, nggak semua orang yang terlibat di partai itu kayak Desianti gitu. Iyalah, banyak juga pasti yang bagus, dan Desianti juga ya bisa aja ini bagus gitu kan. Iya, bener juga. Dia di rumah mungkin menyiapkan strategi apa, atau dia butuh healing dulu mungkin ya kan. Iya. Namanya kerja ngurusin negara kan ya pusing ya kan. Iya. 6 bulan kasih lah gitu. Iya, makanya si Desianti ini satu anggota DPR yang sebenarnya memanfaatkan fasilitas dengan benar. Iya, iya. Bahwa dia tetap menerima gaji tunjangan, lebih baik dia mikir dari rumah daripada rapat ketemu orang toksik. Iya benar. Di anggota DPR banyak orang toksik. Benar. Dia mungkin gak nyambung apa gimana. Iya, jadi justru dia tuh berpikir mending gue dari rumah aja. Dari rumah aja. Iya, kalau anggota DPR dewan-dewan nih toksik lingkungan nih. Iya. Banyak koruptornya gitu Iya, kan. Mending gue di rumah aja gitu. Atau bisa juga dia di rumah tuh sebenarnya selama ini standby kan, kayak jaga-jaga nih, siapa tahu ada yang jarah gitu kan. Takutnya seperti yang lain. Yang Nepal tadi kan banyak yang jarah tuh ya kan. Dia mungkin ya keamanan dulu lah. Diutamakan keamanan dulu. Iya, gue setuju sih sama Desianti, dan gue pikir buat semua anggota dewan yang merasa bahwa anggota dewan tuh udah pada toksik, emang di rumah aja sih. Jangankan anggota dewan merasa toksik, kita aja rakyat kadang-kadang merasa toksik dengan anggota dewan kita gitu. Iya, makanya kerja di rumah ada 6 bulan nggak ada masalah, gue ikhlas dia tetap digaji. Tunjangan tetap nggak apa-apa lah, worth it itu ibaratnya buat tetap dinikmatin duitnya. Bener, jadi tadi buat yang menghina-hina, gua tolong ya. Gua kecewa sama lu yang hina-hina sih tadi tuh. Iya, makanya jadi jangan terlalu negatif thinking kita sama pemerintahan kita gitu. Bahkan sama Pak Bahlil tadi kan sempat disinggung juga soal ketum Golkar, jangan negatif thinking. Iya, jangan lah. Iya, soal bensin apa segala macam. Justru Pak Bahlil itu bagus. Pertamina itu asli dari kita Indonesia kan. Produk lokal itu. Produk lokal, UMKM. Kan kita selalu dari dulu local pride betul, gitu kan. Even ngomongin sepak bola aja selalu local pride. Pak Bahlil adalah orang yang satu-satunya menjunjung local pride. Dengan Pertamina. Mempertahankan Pertamina, bakal Shell, usir aja Shell. Vivo udah nggak usah. Kalau saking cintanya dia terhadap negara ini. Kalau memang butuh bensin, beli dari Pertamina. Iya. Itu tuh adalah salah satu contoh yang bagus bahwa dia langsung menerapkan local pride itu. Peduli UMKM. Iya, satu-satunya tuh Pak Bahlil tuh. Makanya gue support banget, Za. Iya. Gue setuju sih sama pergerakan dia sih. Iya, bahaya dia ya. Dia maksudnya salah satu orang yang harus kita support selain Pak Luhut, Pak Prabowo, Mas Gibran, dia Pak Bahlil. Walaupun sebenarnya bensin ada etanolnya tuh, katanya isinya gitu, tuh. Ada etanol. Itu banyak juga yang marah karena katanya etanol itu bikin bensin boros. Lu nggak tahu aja beberapa negara juga ada etanolnya, negara-negara lain. Lu baca bener. Dan kan katanya etanol itu kan ada alkoholnya juga gitu. Iya, kalau selain ada di bensin, itu ada di minuman beralkohol. Nah, karena teman-teman gue di Senop justru setuju sama etanol ini, kayak ya biar mobil gue ngerasain kayak gue mabok di Senop, katanya gitu. Jadi kan sekarang gak hanya anak Jaksel tapi mobil Jaksel pun mabok. Nah itu baru itu keadilan, drill keadilan itu. Dan katanya gue baca di CNN Indonesia ya, katanya etanol itu bikin boros, jadi daya tempuhnya berkurang. Mobil jadi boros. Boro-boro orang mabok juga pasti maju aja kagak bisa. Boros juga, namanya juga mabok kan. Justru dia sengaja kayak ini mobil boros jadi rakyat banyak yang naik sepeda lebih sehat lagi ke depannya. Nah gitu sebenarnya Bang, kalau kita lihat bigger picture-nya sebenarnya bagus. Bagus, iya. Iya, jadi janganlah terlalu negatif thinking. Etanol nggak apa-apa itu. Iya, dia bilang sampai bahkan ada komen-komen yang kayak
beliau ini yang perlu di reshuffle jangan. Iya. Beliau ini tetap harus kita support ya kan. Habis itu dia bilang sampai sekarang gue masih bingung apa prestasi orang ini sehingga bisa jadi menteri. Lokal pride, banyak lah UMKM, lokal pride. Iya, banyak lah dibilang itu tuh salah satu orang kan kita selalu bilang kan Pak peduli UMKM, bahkan kayak soal Tokopedia aja katanya dibeli sama TikTok, perusahaan Cina. Dia bilang Tokopedia mulai lengser diambil Cina apa segala macam. Kita selalu mempermasalahkan soal antek asing. Ini orang yang support harusnya kita support. Dia praktek langsung ya. Dia praktek langsung. Makanya gitu. jadi janganlah dihujat-hujat ini buat menteri-menteri yang kayak gini. Bahlil, ini ada VBGR _. Bahlil lu bikin susah rakyat aja, gebrakan lu bikin rakyat susah. Ya elah. Jangan gitu lu, asli dah gue kasih tahu dah. Iya, maksud gue tuh support ya kayak Pertamina terus MBG untuk mensponsori acara-acara kayak Paspor Synchronize tuh gue setuju. Support ya. Karena ini produk lokal, Zah. Iya, UMKM ya. Iya, maksud gue nih bagus lah gitu. Kita Shell tuh apalah udahlah, udah diusir aja lah udah gitu. Vivo. Semua Pertamina lah gitu ya kan. Iya, semuanya Pertamina aja, mau ada korupsi apa segala macam. Kan produk lokal banget. Produk lokal ya kan. Korupsi itu kan bener-bener the real produk lokal kita. Bahkan kalau perlu kan ada boneka-boneka badut yang gini-gini tuh. Nah, depan Pertamina tuh ada versi Pak Bahlil begitu supaya orang ingat kayak ini berkat dia nih program ini gitu, atau ada patung dia lagi begini misalkan. Iya. Jadi kita nggak lupa nih jasanya siapa gitu loh. Jasanya siapa? Iya. Jadi tuh buat semua orang-orang yang di sini gue setuju ya soal semuanya Indonesia tuh soal bensin ada etanol kita setuju ya Zay. Kita setuju karena itu ya namanya itu kan budaya orang lah itu udah. Iya. Ya kan? Bahkan acara Synchronize sama ini juga kadang-kadang ada alkoholnya apa segala macam. Mobil masa juga bensin nggak ada etanol nggak boleh sih. Mobil juga mau ngerasain juga mabok kayak yang nyetir gitu ibaratnya ya kan. Dan soal itu juga tuh yang banyak banget yang menghujat soal Ponpes katanya bangun pondok pesantren pakai APBN. Itu juga katanya dihujat. Gue juga setuju. Bangun Ponpes pakai APBN. Iya, maksud gue nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah sih itu. Iya, maksudnya itu sesuatu yang bagus loh bangun Ponpes pakai APBN gitu. Emang kan rata-rata pondok pesantren itu bagus buat kita gitu ya. Iya, jadi pelajaran ya kan. Pelajaran ya kan. Kayak tadi soal PBNU dia bilang kalau futrenya mengandung minyak babi tinggal dicuci bisa dipakai lagi. Itu kan ilmu. Itu ilmu dari PBNU. Dari PBNU. Nah, kan orang-orang pondok pesantren juga kan bisa menghasilkan orang-orang yang sejenius PBNU ini tadi gitu loh. Makanya APBN-nya worth it untuk dibikin pondok pesantren gitu. Pakai APBN. Iya, gitu. Jadi gue nggak ada masalah. Tapi ya kalau bisa ya kalau mau pakai APBN ya jangan pondok pesantren aja. Yang lain-lain juga gereja. Belum kali ya, lebih belum kali ya. Udah ada yang dibangun sekarang nih, feeling gue nih lagi ada yang proses. Jadi banyak juga netizen yang marah-marah itu jangan deh gitu. Kayak gini nih, miris nggak ada IMB aja dibangun ulang, yang ada IMB malah diabaikan, ditolak sana sini, nggak beres bener dah. Aduh, ya kayak gitu-gitu jangan tuh. Iya, maksudnya gitu lah. Itu swasta kenapa harus seluruh Indonesia yang nanggung? Nah jangan gitu komen-komen mikirnya. begini tuh jangan begitu. Jangan gitu mikirnya. Iya, jadi tuh ada yang lebih parah lagi, Yusuf.Ari Santo dia bilang Ponpes tempat favorit money laundry pejabat menjelang pemilu dan pilkada. Jangan, lu gila lu. Gila banget lu. Gue gak pernah gue mikir sampai sejauh itu, kacau banget lu. Iya, maksudnya tuh jangan. Ponpes kan bagus untuk ya akhlak anak-anak kecil ini ya kan. Iya makanya. Jadi buat APBN worth it lah buat itulah. Iya, maksudnya nggak ada masalah mau pondok pesantren gimana ada kasus-kasus kemarin jangan dilihat arah situnya. Pasti tetap, ini jadi Ponpes yang bagus ini. Iya, tetap menghasilkan banyak bibit-bibit unggul lah gitu-gitu. Nah makanya jadi buat yang komen-komen ini soal APBN apa segala macam janganlah. Kita harus tetap mensupport apa yang pemerintah lakukan. Pasti selalu ada niat baiknya di belakang yang kita nggak lihat tuh, pasti selalu ada gitu sebenarnya. Walaupun niat baiknya itu mungkin sampai sekarang belum terlihat ya. Tapi kan yang penting kan udah dari niat, kan semua dari niat dulu nih. Baru praktek gitu ya ibaratnya. Gak apa-apa, kita tunggu aja bang. Iya, kalau lebaran aja kita selalu nunggu hilal, lihat hilal dulu, nunggu hilal. Nah ini dong yang kebaikan-kebaikan seperti ini yang kita belum sampai sekarang belum kita lihat hilalnya. Ya kan namanya nunggu kan harus sabar kan. Karena ya kan? Sabar itu berpahala kan. Berpahala. Iya. Sabar itu di agama diajarkan untuk bersabar. Nah agama ini yang tadi kayak soal Ponpes apa yang semua kita hujat tuh mengajarkan kita untuk lebih sabar. Nah makanya sabar aja, tunggu
mungkin tahun depan 2045 tiba-tiba. Tapi yang penting kan tetap terjadi kan ujung-ujungnya. Niatnya sekarang kan, namanya planning mah penerapannya bisa lama, tapi yang penting nyampe lah ke tujuan gitu. Nunggu sampai 2030 Indonesia bubar kata Pak Prabowo. Ya sebelum udahan mau ngingetin bahwa sebenarnya Oza juga ada niat promo ya Zaya. Iya, jadi MLI itu akan menggelar Mahalucu Tour. Iya. Itu ada di Purwokerto, Jogja, Solo, Bandung, Jakarta sama Bali. Oh, beli tiketnya di mana? Beli tiket di majelislucuindonesia.com. Gue terlibat hanya di Bandung sama Jakarta doang, Bang. Bandung tuh gue stand up, Jakarta gue sama Sastra podcast live gitu. Oh, kenapa nggak di kota lain? Lu bercandanya cocoknya di Jakarta, Bandung dong. Masuknya di situ dong. Yang Surabaya sulit jual tiket. Surabaya pas gue aja sulit gitu ya. Iya. Dan harga tiketnya kalau nggak salah kayak 175 atau berapa gitu. Iya. Jadi termasuk murah untuk event MLI lah gitu. Termasuk murah tuh ya. Termasuk murah. Dengan segala gestar-gestar ini. Iya. Coki Muslim ada juga. Coki Muslim ada, Coki bakal stand up. Muslim ada podcast Demam Tinggi juga di kota-kotanya gitu. Kenapa harga tiket cenderung murah? Memang karena MLI kayaknya udah nggak terlalu kapitalis semenjak Patrick cabut gitu. Jadi yang penting for fun aja yuk gitu mungkin. Jadi yang penting jalan aja yuk. Jalan aja gitu. Jadi jangan lupa beli tiketnya Mahalucu di majelislucuindonesia.com.